Ya, kali ini kita akan membahas perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan generatif pada hewan dibagi menjadi 3. Yang pertama bertelur atau ovipar, 2 melahirkan vivipar, dan yang ketiga bertelur dan melahirkan ovovivipar. Menjelaskan perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan generatif pada hewan ada 2 cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi karena bersatunya sel kelamin jantan, spermatozoid, dan sel kelamin betina, ovum. Perkembangbiakan generatif hewan dibedakan menjadi 3, yaitu bertelur, melahirkan, dan bertelur melahirkan. Kita bahas yang pertama, yakni bertelur atau istilahnya ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara ini adalah bangsa burung, ikan, reptilia, serangga, dan amfibi. Ada 2 cara pembuahan terhadap telur-telur hewan, yaitu pembuahan dalam, istilahnya internal, dan pembuahan luar, yakni eksternal. Pembuahan internal terjadi di dalam tubuh induk. Pertemuan spermatozoid dan sel telur terjadi di dalam tubuh betina. Contohnya yang terjadi pada bangsa burung dan serangga. Sedangkan pembuahan eksternal terjadi di luar tubuh induk. Pertemuan spermatozoid dan sel telur terjadi di luar tubuh betina, seperti pada bangsa ikan dan amfibi. Yang kedua, melahirkan, atau istilahnya vivipar. Hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan adalah bangsa mamalia, yakni hewan-hewan yang menyusui. Pada hewan vivipar, bayi hewan yang baru lahir akan disusui dan diasuh oleh induknya. Contoh hewan vivipar diantaranya sapi, kucing, kuda, orangutan, lumba-lumba, paus, dan sejenisnya. Yang ketiga, bertelur lalu melahirkan, istilahnya ovovivipar. Selain ovipar dan vivipar, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara keduanya. Pertemuan spermatozoid dan sel telur akan berkembang menjadi embrio. Embrio merupakan hasil pembuahan antara sel telur matang dan sel sperma. Embrio kemudian dibungkus oleh cangkang, namun tetap berada di dalam tubuh induknya. Embrio tidak mendapat makanan dari induknya, melainkan dari cadangan makanan di dalam telur. Setelah embrio berkembang sempurna, telur menetas di dalam tubuh induk. Bayi hewan tersebut kemudian keluar dari tubuh induk. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ini diantaranya ikan pari,
hiu macan, dan beberapa jenis ular. Oke, itulah pembahasan mengenai perkembangbiakan generatif pada hewan. Seperti biasa, Bapak akan memberikan beberapa latihan soal. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan mamalia? Nomor 2, bagaimana cara perkembangbiakan hewan iguana? 3, apa sebutan dari sel kelamin betina? Yang 4, apa maksud dari hewan amfibi? Terakhir, jelaskan maksud dari embrio. Silakan catat di buku catatan dan kerjakan. Sekian untuk hari ini, semoga kalian tetap bersemangat untuk menimba ilmu dimanapun kalian berada. Bapak juga ingatkan kembali untuk subscribe, sukai, dan bagikan video ini. Dan jangan lupa untuk membunyikan loncengnya agar kalian mendapatkan selalu update video bermanfaat dari channel ini. Sampai jumpa.